Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, pelajaran terakhir di pelajaran IPA, klasifikasi makhluk hidup. Kita masuk ke bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Kita di sini akan mempelajari 3 subbab, yaitu yang pertama klasifikasi materi, yang kedua pemisahan campuran dan perubahan materi. Untuk klasifikasi materi itu ada 2, materi dan unsur senyawa dan campuran. Nah, untuk materi sendiri adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Untuk karakteristik benda berdasarkan wujudnya itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu untuk perubahan wujud benda itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Ini kemungkinan sudah dipelajari saat SD ya, tapi hanya dasar-dasarnya saja. Di sini kita akan lebih rinci untuk belajar tentang perubahan materi. Lalu untuk skema perubahan wujud benda, pertama dari gas menjadi padat itu mengkristal. Lalu untuk padat menjadi cair itu mencair, cair menjadi gas itu menguap. Kalau gas menjadi cair itu mengembun. Seperti pas pagi hari dingin itu ada air-air di daun, di rumput, itu termasuk embun, itu proses dari gas menjadi cair. Lalu membeku, cair ke padat itu membeku. Itu seperti es dalam kulkas. Itu termasuk perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, itu membeku. Untuk padat menjadi gas, menyublim itu contohnya apa ya? Belum tahu. Insyaallah nanti mengikuti, insyaallah ada. Untuk gas menjadi kristal itu seperti kristal-kristal di bawah tanah. Itu proses dari gas yang dipadatkan. Itu bisa menjadi kristal. Lalu padat menjadi cair itu seperti tadi es dikeluarkan pada tempatnya, lalu ditempatkan di tempat terbuka, itu akan menjadi cair. Nah, untuk keterangannya, yang merah itu memerlukan kalor, lalu yang putih, panah yang putih itu melepaskan kalor. Lanjut ke unsur senyawa dan campuran. Materi itu dibagi menjadi 2, zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Untuk campuran itu homogen dan heterogen. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Lalu untuk penulisan lambang unsur dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1779 sampai 1848. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital, contoh N nitrogen dan C karbon. Menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contoh Cu itu cuprum dan Na itu natrium. Nomor 3, menggunakan 2 huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh Mg magnesium dan Zn zikum. Tidak boleh ditulis dengan Ma dan Zi. Lalu nomor 4, menggunakan 3 huruf.
huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh UT, Ununtrium dan UUS, Unun Septium. Contohnya bisa dilihat untuk cuprum itu nama Indonesia tembaga, lambangnya Cu. Nama Latin nomor 2 natrium, bahasa Indonesianya natrium, lambangnya Na. Lalu nama Latin verum itu besi, lambangnya Fe. Lalu nama Latin plumbum, nama Indonesianya timbal, lambangnya Pb. Nama Latin stannum, nama Indonesianya timah, lambangnya Sn. Lalu nama Latin Rutherfordium, nama Indonesia sama, Rutherfordium, lambangnya Rf. Nah, untuk sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Logam itu menghantar listrik dan panas yang baik atau konduktor, mengilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik leleh tinggi, pada suhu kamar berwujud padat, kecuali Hg atau cair. Contoh natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Untuk non-logam itu kurang baik menghantarkan listrik dan panas, isolator, terus tidak mengilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik leleh rendah, pada suhu kamar berwujud gas atau cair, kecuali Br itu padat. Contohnya karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Semilogam, unsur semilogam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Dengan demikian, semilogam bersifat semikonduktor. Contoh silikon. Nah, ini untuk tabel unsur atau elemen. Pada ahli kimia, mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan periodik unsur. Periodik unsur para ahli tersebut tergantung dalam IUPAC, International Union of Pure Applied and Chemistry. Ini tidak perlu dihafalkan, hanya perlu dipahami saja. Jadi kalau dihafalkan kesulitan nanti. Jadi mungkin dihafal yang biasanya keluar seperti besi atau tadi natrium atau nitrogen, itu yang biasanya keluar. Untuk yang susah-susah tidak perlu dihafalkan. Untuk tugas insya Allah nanti menyusul. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.